Kamu nggak kelihatan? Kalau nggak kelihatan sama Hendra yang lain, burung ya. Ya, bisa kita mulai? Oke, Bobot, ready record? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta Sultan ya pimpin doa dulu Sultan. Yes. Before we study English, let's pray together. No, it's math, not English. Let's just please. Yes. Before we study math, let's pray together. Finish. Say greeting to the teacher. Oke, sebelumnya Ibu mau kalian mengecek dulu kebersihan tempat kita belajar supaya kita belajarnya menjadi nyaman. Terus kalau masih ada sampah, udah bersih, ya. Nah, boleh dibuang dulu keluar. Yang di sekitarnya masih ada sampah, silakan dibuang dulu keluar. Nah, itu sampah buang. Ya, biar tidak mengganggu konsentrasi. Sering menyambil tidak. Buang pas buang. Alhamdulillah, debatin orang yang belajar. Oke, yang lainnya silakan mengecek kerapihan pakaian yang bajunya masih di luar itu. Keluar juga, baru beresin bajunya di luar. Udah rapi? Udah? Kok dilempar? Dibalikin ke Sukma. Sukma kasih dengan baik. Kasih dengan baik, jangan berjalan. Ya, nanti dibiasakan memberikan sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau kita mengulas dulu materi kita. Materinya tentang apa? Persamaan garis lurus. Oke, di persamaan garis lurus kamu sudah mempelajari tentang apa aja? Satu, ada grafik, terus ada gradien, terus yang kalau dua titik, melalui dua garis, satu titik, ada lagi. Oke, nah sekarang kita akan review dulu materi-materinya
2x tambah 18. Oke, sekarang yang jawab ibu pengen Ramli. Berapa gradien dari persamaan garis Y sama dengan minus 2x plus 18? Perlu dihitung? Enggak, cuma dilihatin aja nih. Ramli, bisa? Mau dibantu siapa? Mau dibantu sama siapa? Adi, bantu Adi. Berapa gradiennya Adi? Oke, dalam satu kelompok coba bantu itu ada Karin, ada Ausi, sama siapa? Berapa gradiennya Karin? Karin lupa. Oke, Aziza. Nah, berapa jawabannya? Tahu dari mana minus 2? Untuk mencari gradien kamu cukup apa? Oke, kalau kamu nyari gradien garis dari persamaan, ingat harus sesuai sama bentuk umum. Bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan X plus C. Bentuknya udah sama atau belum? Sudah sama atau belum kayak ini? Y nya di depan sendirian. Udah sama. Kalau udah sama cukup melihat nilai di depan huruf X. Angka di depan huruf X angka berapa Pinter? Minus 2. Maka gradiennya adalah minus 2. Paham? Sama dengan minus 2. Ada yang ditanyakan? Raihan? Raihan paham? Oke, kalau misalnya ibu berikan contoh yang lain. Y sama dengan 3x plus 2. Rehan, berapa gradiennya? No, Rehan. 3. Berapa? 3. Betul? Betul. Oke, kita lanjut ke bentuk yang lain. Berikutnya, Andika, baca Andika. Oke, berapa nilai gradiennya Andika? Kelompoknya bantuin. Berapa? 5x, betul? Apa? Tidak ada x-nya, kenapa? Karena gradien bentuknya adalah angka, tidak ada variabel yang mengikuti. Agib dapat dari mana? 5. X dibagi Y, good job. Jadi kamu kalau mau nyari gradien, si Y-nya ada nilainya, gradien itu rumusnya adalah X per Y. X-nya berapa nilainya tuh? 10. Per Y-nya berapa? 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Maka gradiennya adalah 5. Oke, tepuk tangan buat Agi. Oke, next. Berikutnya, perhatikan. Mahendra, baca soalnya Mahendra. Kurang keras, main lagi suaranya. Tentukan gradien garis 3x tambah 5y tambah 37 sama dengan 0. Oke, silahkan dihitung bersama kelompoknya. Yuk, yang lainnya juga silahkan menghitung bersama kelompoknya. Kira-kira gradiennya untuk persamaan garis 3x plus 5y ditambah 37 itu berapa? Yuk. Ada yang sudah selesai? Ingat, tadi harus disamakan dulu ke bentuk umum. Udah sama belum sama bentuk umum? Kalau belum, ubah dulu ke bentuk umumnya. Yo, bentuk umumnya depannya harus siapa? Nah, itu bukan Y depannya. Gimana caranya tuh? Pindahin bu. Iya, coba sok pindahin. Gimana caranya pindahin? Ada yang udah dapet jawaban angkat tangan? Begini baru. Sama dengannya mana? Bukan ditukar posisi X sama Y. Yang membatasi perpindahan itu adalah tanda sama dengan. Ingat lagi Rehan. Oke. Gradiennya berapa? Betul, persamaannya udah betul. Gradiennya berapa?
Karin. Oke, semuanya lihat Karin dari mana? Sok itu di depan. Kenapa dapat jawaban seperti itu? Yang lain bisa konfirmasi jawaban kamu sama atau enggak sama yang punya Karin. Oke, awas. Kurang dari. Nah. Hasilnya, gradiennya? Ya. Berarti gradiennya sama dengan berapa? 3/5. Oke, betul jawabannya? 3/5 gradiennya betul? For sure? Berapa? Berapa? Coba. 3 sama 5 bisa dibagi oleh angka yang sama? Tidak. Ada kurang ketelitian sedikit. Oh. Berapa Sultan? Minus 2 dari mana? Nah, jadi jawabannya harusnya minus 3/5. Kita lihat ke tulisan Karin di sini. Bentuk umumnya awalnya adalah 3x plus 5y plus 37 sama dengan 0. Bentuk umumnya si y-nya harus di depan sendirian. Berarti yang bukan kita pindah. Pindah ini. Si 3x pindah, si 37 pindah. Kalau pindah berarti berubah tanda. Dari awalnya positif berubah jadi negatif. Nah, paham sampai sini kenapa jadi minus 3x? Oke, awalnya plus 37 karena pindah berarti jadi oke, rumus gradien penulisannya bukan M besar, harus M kecil. Itu adalah X dibagi Y. Lihat angka di depan huruf X. Minus 3. Berarti di sini harusnya minus 3. Di depan huruf Y 5. Maka gradiennya adalah minus 3/5. Tadi sudah betul tapi jadi salah karena kurang minus. Ada yang ditanyakan untuk mencari gradien dari persamaan? Udah ingat? Udah ingat apa masih lupa? Masih agak-agak lupa. Oke. Kamu ini ya, jadi kalau kemarin pelajarannya lupa semua. Oke, sebagai latihan itu kasih soal. Silakan kamu menghitung sendiri. Kamu kasih soal guys. Makanya nggak usah susah-susah. Mau susah apa nggak susah? Jadi yang susah. Biar kamu kalau selesai bangga. Oke. 2x minus ya, minus 2x ditambah 6y minus 13 sama dengan 0. Tentukan gradien dari persamaan tersebut. Ubah ke bentuk umum dulu. Oke, ada 1 sudah selesai, 2, ada lagi 3, 4, ada lagi udah berapa orang selesai? Sultan udah? 5, Hakim 6, siapa lagi? Siva Doka 7. Ya Allah Tuhan, ini ya. So sorry. Ada lagi? Yusuf udah? Kurang besar? Rumus, ada rumus. Oke, yang sudah, Ibu mau Sultan, jawabannya berapa Sultan? 1/3. Karin? 3, Iqmal? 3. 1/3. 1/3. Oke, ada 2 jenis jawaban. Oke, kita buktikan. Ibu mau 2 orang, 1 yang jawab 3, Iqmal Majemah. Kamu jawabnya 3 kan? 1 Azizah yang jawabnya 1/3. Kita lihat. Salah, maju. Bawa nggak apa-apa, nggak bawa. Nah, stop, coba. Adanya baru
Yang punya Aziza sama Iqmal sama atau beda? Kan itu maksudnya Y. Apanya? Ketuker itu X sama Y. Yang mana? Y-nya di atas, X-nya di bawah itu. Nah, enggak, ibu tanyanya step pertamanya dulu. Apanya sudah betul? Biasanya nggak usah ada nol lagi, nggak mungkin ada dua sama dengan dalam satu persamaan ya Mal. Yang ininya kamu lah. Udah benar sampai sini, good job. Berikutnya rumusnya adalah X per Y. Iqmal, X-nya berapa Pinter? Berapa? 2, cinta. Ini harusnya 2. Y-nya berapa? 6. Jadi harusnya 2/6. 2/6 itu masih bisa dibuat menjadi lebih sederhana. Sama-sama dibagi 2, maka hasilnya jadi 1/3. Ibu tahu kenapa ini jadi 6. Karena mindset kamu biasanya yang dibagi angkanya yang lebih besar, baru dibagi angka yang lebih kecil gitu ya. Oke, beri tepuk tangan buat Iqmal sama Aziza. Ada yang punya lagi? Tidak. Oke, sekarang kita beralih nyari gradien dari sebuah grafik. Oke, ini gampang. Pertanyaan pertama, gambarnya udah lihat kan? Oke, sok dicari gradiennya. Ini tinggal ngitung langkah doang. Kepalanya cenah dan duduk. Nah, udah? Ya, gampang banget. Ini mah nggak usah dihitung, lihat doang. Yang Y 4, yang X-nya 2. Nah, udah selesai. Cari dari grafik, ini grafik. Kamu berarti nyari gradiennya dari grafik. Lihat. Nah, itu berapa jawabannya? Terus itu kamu udah tahu. Gini kan? Yang sudah angkat tangan. 1, 2, 3. Nggak apa-apa, salah, it's okay. Kamu you have to try dulu. Jangan gabi. Ya. Udah, Bu. Ya, oke. Jangan gabi, Bu. Udah. Oke, berapa jawabannya? -2, ada yang -2, ada yang ada lagi? Aziza? -2, ada lagi? Oke, semua everyone lihat ke depan. Oke, terlihat gambarnya? Aul. Oke, pay attention. Pay attention. Kalau menentukan gradien dari sebuah grafik, kamu cuma lihat angkanya aja. Tapi beda rumus dari persamaan garis. Kalau dari garis rumusnya adalah X per Y. Kalau dari grafik rumusnya M sama dengan Y per S. Angka Y mana? Makanya yang dia. Ini Y. Si X mana? 2. Kamu jalan dari si X mau ke si Y, naik apa turun? Kamu turun dulu. Kalau turun nilainya minus. Berapa langkah turunnya? 4. Kalau turun berarti minus 4. Kamu sampai sini? Oke, per X. Dia udah di sini nih. Mau ke si X berapa langkah? 2. Ke kanan atau ke kiri? Kanan positif. Berarti minus 4 per 2 sama dengan berapa? Minus 4 per 2. Paham? Oke, ternyata lumayan ada banyak yang ingat, yang lupa lebih banyak. Oke, untuk mengingatkan, next. Gambar berikutnya. So, silakan hitung berapa gradiennya. Caranya sama. Caranya sama, arahnya sama. Itu gampang banget. Terlihat? Enggak terlihat? Justru udah? Satu. Sebenarnya nggak usah dihitung. Ini mau ngomong lihat begini aja tinggal hitung langkah. Udah tahu, Bu. Tadi udah? 2. Ada lagi? Ya nggak apa-apa, it's okay. Itu 1/3, apakah angkanya bulat? Enggak, ya nggak apa-apa. Oke, yang sudah angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Aul berapa lihat jawabannya? 3.
Minus 3 per 5. Oke. Simba Tuhan dapatnya berapa? Sama sih juga. Karena lihat ujung titik di sini. Oke, semuanya lihat. Bukan masalah salah, oke. Yang penting kamu tahu cara aja itu. Oke, lihat titiknya. Dia berpotongan di garis Y dan di garis X. Angka 5 berpotongan nggak di X-nya? Enggak, dia berpotongnya di angka 4. Berarti rumusnya sama dengan M sama dengan Y per nilai Y-nya berapa? Turun kan? 3 per 4. Bisa diperkecil? Ya udah, berarti jawabannya adalah minus 3 per 4. Tepuk tangan semuanya. Gampang bikin kita tepuk tangan aja nggak apa-apa. Ya, keluarin tenaga. Oke, the last question. Tuh. Wes, gua nggak tahu, gua. Sama aja. Cuman dia titiknya dari sini nih garisnya nih. Sama aja. Ini garisnya, titiknya ini titiknya. Coba ibu sama caranya. Lihat rutenya. Di situ udah digambarin rutenya tuh. Kamu harus kemana dulu, terus kemana dulu. Titiknya yang satu 1,2, yang kedua 5,4. Sok dicek berapa tuh gradiennya. Ada? Sudah. Dari siapa ke siapa? Dari titik mana dulu ke titik mana dulu? Ibu kecoh dikit aja geser, langsung riwe. Dari kipas langsung. Udah? Berapa Su? Negatif 2 per 5. Oke, ada lagi? Minus 2 per 5. Oke, ada lagi? 2 per 4. Sederhanain, dikit lagi. Tuh, benar. Berapa? 1 per 2. Dapat dari mana tuh? Kan apa sih itu? Coba Sultan majukan, maju. Pakai ini, coba. Ini saya kan nyari tadi dari titiknya di kalau misalnya gerak ke kanan jadi positif. Jadi saya nulis Y-nya itu sama dengan 2. Terus sampai 2. Y-nya kalau udah ketemu saya jadi nulisnya 2. Karena yang garis X-nya juga lurus ke sini. Terus kan jadinya kanan karena kanan itu positif terusnya 4. 2 per 4 kan tidak bisa dibagi. Itu kecil lagi dibagi 2. Jadi dibagi 2. Oke, konsepnya rada beda sedikit tapi hasilnya sama. Tapi Ibu harus meluruskan. Terima kasih Sultan. Oke, Ibu luruskan sebentar ya. Dapat nilai 2 sebetulnya adalah kamu lihat titiknya. Ibu udah lingkarin nih. Titiknya. Ini titiknya. Oke? Oke, sekarang kamu lihat arah. Kalau dari grafik lihat arah. Dari sini mau ke sini harus naik apa turun? Naik. Plus apa minus? Oke, sama dengan hitung angkanya Bu dapat 2-nya dari mana? Arah dia naiknya harus berapa langkah nih mau ke sini nih? 1, 2. Berarti udah nyampe sini, kan dia mau ke sini nih. Harus jalan lagi kan? Kemana jalannya? Ke kanan. Berapa lama itu? 1, 2, 3, 4. Dari tadi udah dibilang langkah-langkahnya. Berarti sama dengan diperkecil sama-sama dibagi 2. Jadi 1 per 2. Jadi jawabannya betul, ini betul. Oke? Bisa? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Lagi Bu. Lagi? Oke, kayaknya kesenangan ya. Oke, itu. Karena kalau grafik sebetulnya mudah gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita sampaikan hari ini. Oke, kamu
Kali ini akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengubah kondisi konseptual ke dalam model matematika. Kontekstual itu apa sih? Kehidupan sehari-hari. Si Putri pergi beli beras 5 kg, itu dalam bahasa matematika nggak kayak gitu, bisa dibuat lebih simpel gitu ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Manfaatnya apa sih Bu? Kita belajar gradien, belajar persamaan buat apa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, nanti kita akan mempelajari. Nah, sebelumnya nanti penilaiannya akan dilakukan penilaian kelompok, kamu ngerjain LKPD, nanti penilaian individu kamu ngerjain quiz. Oke? Iya. Next, berikutnya. Tahu ini apa? Apa? Menara? Pisang. Apa pisang? Ada di mana? Di mana adanya? Di Itali, di kotanya Roma, betul, di kota Roma. Yang ini adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kenapa sih dia masuk ke dalam 7 keajaiban dunia? Nah, coba kamu ini nih yang bikin ini arsiteknya, apakah dari awal berencana bikin dia miring? Enggak ada. Proses pembangunan ini ngabisin waktu hampir 200 tahun. Kenapa? Karena dia ngediriin tadinya lurus kok jadi miring lagi. Akhirnya dia menggunakan rumus gradien kemiringan garis. Jadi kamu mikirin, oh tuh keajaiban dunia tuh pakai ilmu matematika, si gradien tadi. Kemiringan garis. Menara Pisa ya. Ini dibuat oleh arsitek itu beruntun. Sampai sekarang masih diteliti. Kenapa? Gimana caranya si Menara Pisa tidak sampai roboh. Dia tidak boleh melewati kemiringan garis yang sudah ditentukan. Kalau lewat sedikit roboh. Karena topografi tanahnya berubah. Itu jadi miring tuh karena ada misalnya ada gempa. Si tanah itu permukaannya akan berubah nggak? Iya. Dia miringnya sebenarnya. Bukan karena aku ketiup angin miring ya. Bukan. Kamu kira itu menara yang di Masjid Agung miring kena angin? Enggak. Yang berubah itu adalah topografi tanahnya. Oke, sekarang ibu pengen silakan kamu hitung. Jadi berdasarkan informasi yang ibu baca ya, ibu baca tuh gak pernah romahnya mah. Jadi kuncinya ilmu adalah kamu sampai ke Itali, udah tahu tingginya berapa. Si Menara Pisa ini setelah diukur ketinggiannya itu adalah sampai sini, sampai bawah. Ketinggiannya adalah 56 meter. Tingginya garis apa dia kalau di koordinat? Oh, marah garis apa kali? Pinter. Apa nah yang tegak lurus, yang vertikal? Garis Y. Tahu koordinat kan? Silakan. Jadinya yang berdiri sama garis apa? Y. Oke. Ternyata lebar bangunannya ini itu adalah 14 meter. Berarti ini garis apanya? X-nya kamu udah tahu nih. X-nya tahu, Y-nya tahu. Tinggal masukin ke rumus hitung gradiennya. Itu gradien yang tadi dari grafik. Itu kalau ibu buat jadi grafik. Begini kan? Sama, kemiringan garisnya itu. Apa rumusnya tadi? Sabar Bu, gambar gitu. Ya sok itu. Sabar ibu mah. Nah, caranya benar. Tinggal hitung hasilnya. Udah pada benar caranya. Minus itu hasilnya. Tadi dulu, sabar. Nanti kita bareng-bareng. Oke Yusuf, good job. Nanti kita tungguin yang lain. Lebih sabar lagi ya Yusuf. Nah, benar. Itu hasilnya berapa? Ya, nanti. Ibu cek nanti. Iya, itu jawabannya. Pembagian ke bawah tuh. Gak usah, kalau misalnya puyeng, cari aja angka yang bawah dikali berapa, jadi angka yang atas. Yang udah nemu selain Yusuf? Oke, Ida udah? Kamu caranya udah pada benar, tinggal hitung hasilnya doang. Nah, good job. Oke, 3 orang benar. Dah, oke 4. Tiap kelompok udah ada 1, 2, 3, 4. Sultan, oke 5. Minimal, udah? Gampang. Sisa? Bawah. Belum. Ini. Oke, yang sudah. Berapa jawabannya? 4. Kemiringannya adalah 4 meter. Itu nggak boleh melewati itu.
bagi 14. Rumusnya adalah Y per Y-nya berapa yang berdiri? 6 per X-nya 14. Di sini kan. Kalau susah membagi 56 bagi 14, 14 dikali berapa yang masuk dua? dibagi pinter. 14 kali berapa? Hasilnya 54. Kan kali 1 14, kali 2 28, kali 3 32. 30 22. 32 marah 42. Yang dikali 4 hasilnya adalah 4. Pemiringan ini yang selalu diawasi oleh si arsitek supaya si menara Pisa jangan sampai roboh. Ya, jadi ilmu dunia itu pakai yang kamu pelajari sekarang tentang persamaan garis. Oke, ibu contohkan yang lain. Oke. Apalagi kira-kira contohnya? Gak usah jauh-jauh ke Roma, di sini aja kan. Ada Pak Ali dan Pak Budi. Bayangkan kamu menjadi mereka dan posisinya berada di mana? Di atas genteng. Oke, sekarang siapa yang mungkin merasa lebih takut ketika kamu ada di sini? Kenapa Pak Budi? Karena kemiringannya lebih tajam. Jadi kamu nanti kalau bangun rumah, apakah mau dibuat kemiringannya lebih tajam atau enggak? Buat lebih landai. Bayangkan, misal Ausi nanti bangun rumah, amin. Terus misalnya nggak ada orang di rumah, tiba-tiba genteng bocor. Kalau begini bentuknya berani nggak? Bu, yang ini mah saya juga takut bu, ya. Tapi buatlah yang mengutamakan keselamatan. Oke, next berikutnya. Apa ini? Ini menurut kamu friksi atau nyata? Ini kita jalan-jalan lagi. Tadi ke Roma, sekarang kita pergi ke Jepang. Nyata bu. Di Tokyo ada jalan dibuat seperti ini. Bawahnya itu adalah lautan. Lautan. Iya. Kira-kira kalau misalnya mobil ibu keluaran tahun 2000, ya jarang ganti oli, nggak pernah diservis. Kalau kesini mau ngapain kira-kira? Ngabarin nyawa. Nah, jadi pemerintah Jepang itu sudah menentukan kayak mobil keluaran tahun berapa yang berhak masuk ke situ dalam keadaan seperti apa. Giginya kok ini udah dicek. Mereka punya pengecek saya sebelum jalan raya ini, mereka punya kayak jembatan kayak pintu gitu. Kalau si mobil ini tidak sesuai dengan kategori, nggak diperbolehkan untuk lewat ke sini. Jadi mobil-mobil yang udah ada di sini ini sudah sesuai dengan kategori yang dianggap oleh pemerintah Jepang bisa melewati si jalan nanjak ini. Gitu ya. Tapi ingat, yang diutamakan adalah keselamatan. Gitu ya. Oke, udah paham fungsinya kamu belajar beginian tuh buat apa? Ibu udah pernah cerita belum? Arsitek Ridwan Kamil itu pernah bikin ya yang di belum di kelas kamu, tapi aku kasih. Udah pernah kamu misalnya bu, saya mau jadi arsitek, yang penting saya bisa gambar. Bukan pintar. Bikin arsitek itu nggak asal saya mau bikin kipas angin asal bulat aja. Hitung diameternya berapa. Jadi yang arsitek itu pasti pintar matematika. Bu, jadi arsitek menjanjikan nggak? Janji. Aku bilang kemarin Ridwan Kamil itu pernah dibayar 18 miliar untuk desain doang, desain yang dibuat di Dubai. Iya kan? Bukan 18 juta ya Allah. Nggak dapat apa-apa gitu ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini contoh kalimat sehari-hari. Coba dibaca bareng-bareng. Amin gak Jit punya perusahaan loh? Amin ya? Oke. Nah, sekarang kamu pahami dulu katanya ini.
Ada yang pernah naik taksi? Gak usah taksi, Maxim, Gojek. Kamu waktu naik udah pesen tetap harus bayar kan? Gak cuma semeter, 2 meter karena mereka punya aturan. Oke, Sultan, terima kasih sudah diskusi dengan kelompoknya. Kita cek pertanyaannya dulu. Oke, jika jarak tempuh suatu perjalanan adalah 5 km, Ausi ini mau pergi pakai taksi itu, tapi jaraknya cuma 5 km. Kira-kira saya harus bayar berapa? Oke, 1, 2, ada lagi 3. Ini pakai logik gampang. 4, 5, 6, 7. Rehan berapa? Ya, tar diam. Kan lu berapa? 20.000. Berapa? 25.000 kan? 25. Kenapa bukan 20.000? Karena ada tarif masuknya 5.000. Nah, ada tarif konstan. Jadi kamu baru buka pintu itu udah kena. Tarifnya adalah 5.000. Dulu ada bercandaan. Jadi kalau kamu ke Tokyo jangan kaget sekali buka pintu udah langsung tarifnya 1 juta rupiah. Ya kan nilai mata uang Jepang mah mahal. Uang kamu nilai rupiahnya nilainya rendah. Oke, nanti kita cek kamu dapat dari mana. Pertanyaan kedua. Jika Andi membayar tarif taksi sebesar 49.000, dia bayarnya di 49.000. Kira-kira dia jalannya berapa kilometer? 9 km 800 meter. 9 km 800 meter. Wow, 9.800 meter sampai ke Mekah itu. Naik taksi. Meter. Dora mau coba cek lagi. Dicerna dulu. Aturannya sama. 9,9 km. 9,9 km. Ada lagi. 9.980 meter. 9.900 meter. Nanti kita cek. Yang lain, mikir dulu. 9.900 meter. Kamu mikir gini. Tadi 5 km aja kamu bayar berapa? 25.000. 5 km 25.000. Ya kalau bayar 9.000 berarti berapa? 11, ada lagi 8, 10, 900. Oke. Hitungan 3, tidak ada suara 1, 2, 3. Terima kasih sudah mau berpikir, tapi ternyata jawabannya sangat berbeda. Nah ini kuncinya, kenapa kamu harus bikin model matematikanya dulu supaya nggak beda-beda nih cara berpikirnya. Ibu akan ajarkan kamu cara menuliskan model matematika. Model itu apa sih Bu? Yang jalan di catwalk? No. Di matematik itu, oke, Kenzi ada? Pulpennya ada Kenzi? Punya siapa? Oke, lihat ke depan, pintar. Setiap tadi dia narik, nih untuk setiap perjalanan kamu harus sudah bayar berapa rupiah? 5.000. Berarti ini konstan, gak berubah. Mau naiknya hari ini, mau besok, tarifnya tidak berubah. Mau yang 1 km, 100 km, sekali buka pintu biayanya adalah 5, tidak berubah. Ini bisa kamu ubah, persamaan. Berarti 5.000 di awal. Ngerti 5.000 dari mana? Dari sini. Dan dia tidak berubah. Yang berubah siapa? Yang 4.000-nya. Kalau 1 km bayarnya 4.000 kan? Kalau 2 km, kalau 3 km berubah. Nah, si bagian yang berubahnya kamu ganti jadi variabel. Variabel apa? X. Ini nambah atau berkurang? Nambah, berarti ditambah 4.000 dulu dong. 4.000 baru masuk ke variabelnya X. Si X ini akan menyesuaikan dengan permintaan dari soal. Kalau ibu mintanya 5 km, berarti si X-nya akan berubah jadi 5. Maka ini rumusnya jadi 5.000 ditambah 4 dikali 5. Berapa? Ini dulu yang dikali. Jadi berapa? 20.000 tambah 5.000. Maka hasilnya adalah 5.000. Jadi utamanya adalah kamu bikin ini dulu, dan ini nanti akan kepake untuk menyelesaikan soal yang kedua. Ada yang ditanyakan? Kali? Enggak, oke. Kalau tadi ngangkat tangan bukan
Iya kan? Kita nggak tahu X-nya berapa. Tapi hasilnya kamu harus bayar berapa? 49.000. Jadi kamu nyari X dulu. Gitu ya. Caranya sama kayak persamaan linear satu variabel. Oke. Paham nggak sama sini? Kamu nyari nilai X. Berarti yang di depan siapa variabel? Selainnya siapa? 5.000 pindah. Kalau pindah berubah tanda jadi. Udah lupa lagi. Pelajaran kelas berapa tuh? Next, berikutnya sampai sini paham atau tidak? Kamu sih paham? Paham orang ngeliatin Karin. Oke, 4.000X yang bukan X-nya berarti dipindah. Jadi dikurangi. 4.000X sama dengan 49.000 dikurangi 5.000 jadi berapa? Berarti di bawahnya 4.000X sama dengan 44.000. Paham sampai sini? Ya udah, kalau kamu mau nyari X berarti caranya adalah X sama dengan 44.000 dibagi 4.000. Nih, 1.000-nya coret, 1.000-nya coret. 44 kali 4. Jadi, dengan membayar 49.000, dia menempuh jalan berapa? 14 kilometer. Paham? Jadi kamu nih, mau naik, saya mau nyoba naik taksi Bluebird, berapa sih tarifnya? Sebelum jalan kamu udah bisa ngitung harus bayar berapa. Bu, nggak usah kalau capek-capek, di Maxim udah ada tarifnya. Ya. Dia pakai rumus mana? Kenapa bisa ada? Pakai rumus dari matematika. Jadi jangan bilang belajar matematika nggak ada manfaatnya. Siapa tahu nanti Ramli diberikan rezeki dia bikin perusahaan angkutan baru pakai rumus ini loh. Tenang, saya udah belajar sama Bu Lois tentang persamaan garis. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, sekarang berikutnya Ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Silakan berembuk dengan kelompoknya. Oke? Diskusi dengan kelompoknya. Oke. Diskusi ya. Kamu kelompoknya sudah Ibu buat jadi kelompok kecil, nggak terlalu banyak. Silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. This one. Tapi ada HPIP. Yuk. Ada nggak HPIP harga segitu? Ada yang second? Ada. Ada. Ya. Silakan berdiskusi. Di tengah, bareng-bareng. Baca. Nah, ini Indra. Baca yang D. Indra. Emang siapa Indra? Iya, nggak apa-apa. Berarti bapak kamu mau beli handphone baru, amin nggak? Amin. Indra ingin membeli. Ibu oke, kamu kelompoknya lupa kan? Iya. Jija, nama kelompoknya semua kelompok berapa? Si Sultan kelompok berapa? Dija, saya kelompok berapa, Dija? 5. Yang penting nama anggotanya, nama kelompoknya it's okay. Dibaca bareng-bareng Cinta. Nah, tulis dulu. Dibaca di tengah-tengah ya. Begini caranya. Kasih urusannya aja dulu nih. Kapan HP-nya? Biar sama Bacanya begini biar semuanya bisa. Barang-barangnya begini adanya. Biar saya bisa Gimana ibu tahu kamu bapak kamu tidak? Nah ingat, sok diskusi di situ nilai harganya turun nanti diapain kalau turun. Model itu yang tadi yang ada efeknya yang ini.
caranya sama kayak yang itu kan. Berapa terusnya dong? Kerjakan sesuai urutan dulu. Nah, nomor 1 dulu cari untuk model-model aturannya dulu. Ya, ini udah. Ya udah, tulis di sini. Yang nomor 5. Gak apa-apa, langsung tulis aja profesional. Nah, oke, good job. Nah, Aziza udah selesai tuh. Kelompoknya Aziza udah di nomor 2. Ayo, bisa. Kelompok ada nomor 23, Bu. Tulis di situ aja, Karin. Namanya di situ aja. Langsung ditulis dia PPT-nya. Buat gini-gini dulu. Ya, beresin. Jangan selesai. Iya, cuma begini doang. Kan model doang. Ya, sampai sini doang. Ini tuh nanti pertanyaan kedua, ketiga. Udah. Harganya apa ini? Oke, kelompok berapa? Oke, nanti siap-siap presentasi masing-masing kelompok dipelajari dulu. Yang presentasinya ibu pilih random. Ibu, yang nomor 2 itu nggak usah dikasih rumus ke bapak. Dari model dulu. Oke deh. Udah. Jangan semua habis paham. Kalau di sini kan harusnya semuanya paham. Jadi kalau udah selesai jelasin semuanya paham. Pakai caranya aja. Pakai caranya. Jadi A, jadi B. Sorry sebentar. Hitungan 3 ada suara perhatikan nih dulu. 1, 2, 3. Oke. Jam istirahatnya kan ibu pelajarannya 3, 4, 5. Kita jam istirahatnya mundur nggak apa-apa? Ya, nanti kamu istirahatnya yang lain masuk kamu istirahat. Oke? Ya, Bu. Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Gak usah ditipek sih. Dicoret aja. Itu nggak masalah. Selama ini ibu nggak pernah bermasalah. Rehan, dengerin Rehan. Nanti siapa dulu Rehan yang tinggal dikurangi. Marah. 8 juta sebanyak itu. Tapi ditambah apa juta? Garis oke, tadi salah ini sudah. Tahu lah ya. Oke, kelompok yang udah selesai angkat tangan. 1, 2,
Oke, yang sudah Apabila per tahunnya lebih kurang 3, kan 1 tahun kemarin ini kagak dijawab. Ini kenapa kagak dijawab? Coba shoot yang ya 1 menit lagi ya. Majuin, nanti palingnya ke temennya. Bisa diangkut. Ya, oke. Kamu ajarin temennya yang lain. Kalau sudah ngerti semua. jadi caranya begini nih. Kan kalau setiap tahun itu ada pengurangan harga. Nah, kita lihat dari soalnya kalau 3 tahun, 1 tahunnya berkurang berapa? Kalau 400.000 berarti 400 kali 3. 400 kali 3 sama 1.200. Jadi caranya jadi cara seperti ini intinya awalnya udah ada 5 juta. Yang 5 juta ini dikurangin sama 900.000 dari hasil perkalian 300.000 dikali 3. Hasilnya harga yang kode itu sekarang adalah hasilnya ini nih. 30 detik lagi. Dijelasinnya makanya harus kalian, jadi kalian bisa bohongan nanti bakalan dengan membaca gitu.
Tuh, Mama dengar sini lagi ada dua. Suaranya kurang gede, Bro. Oke. Kurang nggak? Kurang. Kamu baca yang benar. Kata tuntas itu ada sampai mana? Bilang dari awal. Samain sama jawaban kamu. Berapa ulang lagi lu? Yang A. Yang tipe A. dikurang 400.000 X. Sama? Iya. Terima kasih untuk nanti berikutnya. Oke, kelompok yang lain. Ibu tuh tadi untuk Sultan ngingetin thank you. Silakan atur nomor. Udah diatur? Atur nomor di kelompok kalian misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai urutan di kelompok aja kan ibu nggak tahu. Iya kan? Di sini nih. Say. Jangan dulu, no. Mau gampang, bisa, stop. Kalau mau gampang, berdasarkan urutan yang ada di sini aja nih. Ya, ibu kan nggak tahu urutannya. Iya kan? Oke, udah hafal? Urutannya, oke. Sekarang ibu mau kelompok 5, mana 5? 5 aja nggak hafal. Ibu mau yang 5, nomor 2. Siapa nomor 2? Kenapa kamu ya, Desa? Oke, yang Sultan, dengarkan. Taruh. Tadi yang kita bahas adalah handphone tipe A. Berarti kamu jawab yang nomor 2, harga handphone tipe A. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang persamaan dari solusinya yang nomor 2 tipe HP. Pertama-tama B. Saya jelaskan B. Enggak, kamu jawaban yang nomor 2 justru kita nyambungin harga handphone A. Kan pertama model. Berarti ke harganya ke nomor 2. Belum enggak nyambungnya? Oke. Yang nomor 2. Ya. Harga handphonenya aslinya 8 juta dan nilai handphone tersebut akan turun setiap 400.000 tahun. Jadi kalau misalnya udah 3 tahun ke depan, itu harga handphonenya bakal turun sebanyak 400.000 dikali 3. Oke, silakan membacakan soalnya. Tentukan harga handphone tipe A setelah pemakaian 3 tahun. Harga awal 8 juta dikurangi 400.000 X. X ya kita ubah menjadi 3 karena di dalam soal tersebut sudah Cek ada jawaban kamu sama sudah ada nomor 3 sama dengan 8 juta dikurangi 1.200.000. Betul, sama enggak? 1.200.000 ini saya dapatkan dari 400.000 dikali 3. Maka hasil dari pengurangan tersebut adalah 6.800.000. Betul? Jujur ada yang 7.800.000 nggak? Nggak, ada lagi yang 9.200.000 ada nggak tadi? Oke, thank you Sultan. Tepuk tangan untuk Sultan. Iya, lupa tadi sampai juga tepuk tangan untuk Sarul. Oke, berikutnya ibu udah lupa urutan kelompoknya. Ibu pengen sekarang kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oh kamu. Ibu nggak tahu nomornya ya. Ibu pengen nomor 4 siapa? Urutan nomor 4. Aulia.
4 mana? Oke, kelompok 4 itu mau nomor 3. Ya, Abdul Majid. Kalau nggak tahu ya, rezekinya masih emang. Ayo Jin. Ayo Jit, bisa Jit. Ya semangat, semangat nih, lanjut lagi. Ayo bisa Jit. Iya. Udah pernah maju belum, Mas? Jarang ya, tapi jarang. Di depannya minta maaf. Ya nggak apa-apa, sekarang dia belajar, nggak apa-apa. Jadi kamu punya kesempatan yang sama. Ya, si Akam Majid bukunya panjang sekali ya. Nanti pulang ke sini nggak ada sama. Ya. Bakal dua. Iya, Dit. Ya, yang ini nomor 3. Ya, tinggal di. Oke, semuanya, everyone, silent please. Nggak ada suara, dengarkan Akam Majid. Ya, Dit. Salim. Salim salah. Biarin. Iya, iya. Langsung ke nomor 3 aja pertanyaannya, nggak apa-apa. Jangan ditutupin wajahnya, Jit. Nah, gitu. Ya. Yang lain cek jawaban kamu sama atau enggak. Ya, Jit. Dalam kurung. Nggak boleh diketawain, nanti nggak mau maju lagi loh. Nah, kita lanjutin. Berapa? 1000. Oh, jadi orang dulu. Nah, hasilnya akhirnya bisa maju ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang ditanyakan? Udah siap bermain? Siap? Oke. Dengarkan dulu, kita main quizisnya karena handphone-nya terbatas. Cara mainnya adalah kamu bertukar peran. Jadi nomor 1 misalnya dari Putri dulu yang ngerjain, nomor 2 yang ngerjain Siban. Ya betul, dari Siban nanti tukar ke Bagus, dari Bagus ke putar lagi. Jadi setiap orang akan mengerjakan soalnya sendiri. Hitung nggak Bu? Ada yang dihitung, ada yang enggak. Waktunya ada yang 2 menit, ada yang 5 menit, tergantung kesulitan soal. Paham? Bu nggak punya paket tadi Bu Tetri ya. Tapi jangan main ML. Kakak nikah lagi. Ini siapa? Iya, tak boleh ya. Sultan nih, kayaknya punya Sultan nih. Kamu bakal passwordnya ya? Nah, dulu. Ini semua, punya siapa? Yang tadi pagi nitip, ibu nggak tahu orangnya. Next, nih siapa? Kalau punya paket, mana pakai sendiri, oke nih, this one. Ini suffocation, nih siapa? Little flower. Waduh,
ini handphone udah punya siapa aja. Yang belum nyambung. Q, pokoknya berderet, QWERTY itu angkanya berderet. Udah. Udah, udah nyambung. Ini handphone itu udah ke siapa aja, semua udah tahu deh. Udah. Udah nyambung. Sultan, cepetan buka handphone. Ibu nanti WA ke Sultan. Udah. Yo, kok tidak ada sih? Yang punya itu yang nggak ada. Udah nyambung semua? Nanti linknya ibu kirim ke Sultan ya. Sultan di grup kelas ada kan? Belum nyambung ya, Bu. Cari Is Galaxy itu passwordnya tuh. QWERTY. Dulu kamu nggak tahu handphone pertama ada handphone QWERTY, Samsung QWERTY berapa? Sony, ya. Oke, cara kerjanya udah paham. Orang pertama udah ditentuin. Mutarnya tinggal ke kanan atau ke kiri aja. Alat tulisnya silakan disiapkan. Boleh. LKPD-nya dikumpulkan ke depan kita. Sini. LKPD-nya sini. Oh, kan dulu WhatsApp-nya belum buka. Kalau enggak kamu coba buka link krisis.com aja di Google. Boleh di Google Chrome, boleh di Google biasa kan krisis.com. Tadi dulu Sultan orang kayaknya buku buka ya. Sultan ada nggak ya? Ada, Bu. Prosesnya sudah. Pakai akun keduanya kan dulu ini pertama kan. Nah, kirim ke Sultan. Dah. Nah, coba kirim buka di grup WhatsApp kelas kamu. Langsung klik linknya. Nanti namanya sesuaikan dengan kelompok kamu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Berapa nih, Bu? Ya, 8 lupa. So sorry. Aduh, kita ngejarot nih, Bu. Ya, enggak, nanti ibu nyebutnya 8. Yang buka. Oh. Bu, ini masih nama-namanya nama kelompok ya, Bu ya? Nama kelompok aja, kelompok 1, kelompok 2. Tulis kelompok berapa kamu? 8. Kelompok 8. Nah, mulai. Oh, itu. Udah masuk. Oh, yang masuk 5, 6, 8. Wih, 8. Kelompok kita. Kelompok berapa? Nah. Tuh, berarti 4 kelompok. Oke, 1. Udah. 2, 4 belum. 2 udah. 2 lagi tuh. Siapa yang belum? 7. Sama 7 ada yang 4 ada 4.
ujung dan yang ujung. Haliwu, I see you soon. Bantuin gak apa-apa. Gampang banget itu soal gampang. Ayo Ra, bisa Ra. Kita lihat presentasinya ya. Terus dia rumus Gradien. Nyari gradien, lihat pertanyaannya gradien bukan persamaan garis. Kamu carinya gradien. Ini mana? Salah, carinya judulnya menentukan gradien. Judul dia, jadi tanya gradien. Ini kamu dulu aku dicari. jangan. Kita harus kerja sama. Pasti bisa. Yang berubah harganya. Jangan salah pilih yang angkanya diam yang mana, yang angkanya bergerak yang peluang, tadi yang naik Bantuin aja nggak apa-apa. Gak bisa. Kerjasama juga nggak apa-apa. Tapi jangan di satu orang aja, tetap muter.
ini sambungan X Y. M kan? M sama dengan Y24 Y6 Ini ada waktu juga, ada mau ya? Ada, hitung lagi, ayo, bisa hitung gambar. Bareng-bareng boleh. ini kan dua. Yo, next, nggak apa-apa, lanjut. Pertanyaannya masih banyak tuh. Ada 14. Next. Barengan Cinta, barengan. Ya, kali soalnya masih banyak. Mereka udah lanjut aja. Sampai sekarang. Oh ya. Kamu kalau jawabannya di situ hijau itu benar, kalau merah salah. Gak usah lo yang info ini. Oh sih, kelompoknya geser dulu Mas. Biar layarnya kelihatan dari belakang. Weh, kelompok 8 ngejar tuh, kelompok 8. Ayo. Salib. Ada kan yang harga ada 3, ya harus seimbang dong. Ya susah, Bu. Bilang mana ada. Siap juga. Bisa 1 juta. Ya nggak apa-apa, lanjut. Masih ada pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut. Oh, gini lagi. Ini kan besok dulu. Bener tuh, Pak. Oh, bener. Ya, emang biasanya kan. Ya, bro. 10 menit lagi ya. Duduk. Ya oke, kelompok 8 udah habis pertanyaannya. Oke, gak apa-apa. Kamu poinnya 4.200. Ini selain jawaban benar, waktu juga dihitung. Senang, seru. Kan udah selesai. Kelompoknya udah selesai. Itu paling gampang kalian dulu. Ubah ke bentuk dulu. Yang mana ya? Berubah.
Ini kan di depan nih kan. Jadinya plus. Udah nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Pas mana? Waduh, ini bikin grafik cuy. Gak apa-apa, gak apa-apa. Apa-apa pertanyaan Mas Ilham? Ini ya, cuman Sedikit, gabungan ya, gabungan. Yo, 8 menit lagi. Itu kelompok 2 nah itu. 2 siapa 2? Ya. Layar PowerPoint udah dicek. Layar. Nanti ibu bikin yang nggak live, tapi jadi apa namanya hambur. Nanti kata-kata kulit. Benar. Boleh mau di rumah. Mau di rumah. Nanti pas sahur kamu kerjain lagi. Oke, everyone, santai sebentar. Kita closing dulu, nanti dilanjutkan. Silakan duduk dulu. Nanti dilanjutkan. Ini untuk kepentingan teman-teman. Anggap sudah selesai, nanti kita lanjut. Setelah ini sabar, ya, duduk dulu, Sultan duduk dulu. Oke. Tinggal fokus dulu, nanti dilanjutkan kita. Oke. Oke, hari ini kita tadi sudah belajar bagaimana menerapkan persamaan linear dalam kehidupan sehari. Gampang atau yang tadi harga laptop misalnya harga handphone gampang kan? Dan ternyata penerapannya bermanfaat gak? Iya. Bermanfaat gitu ya. Jadi kamu jangan menyerah untuk belajar karena pasti akan ada manfaatnya untuk diri sendiri. Oke, ada ini nggak? Yang merasa kesulitan dalam pembelajaran hari ini apa? Yang itu yang Apa? Yang gitu bu. Kuisnya yang tunggu. Kalau yang untuk gradiennya agak kurang, tapi kalau untuk harga-harga bisa bu. Oke, harga-harga kalian bisa pakai login. Oke, untuk pembelajaran berikutnya mau kayak gimana kalian? Kayak gini lagi bu. Seru lagi. Apa yang bikin seru? Kerjasamanya lebih kerasa. Kerja sama, main, merasa nggak suruh ngerjain di buku gitu ya. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan pertemuan berikutnya kalian akan, kamu masih belajar bagaimana menggambar grafik, bukan bagian yang digambar tapi grafik bersamaan garis. Oke, Ibu tutup dulu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.